Hari ini saya ada janji wawancara dengan Cawapres Prabowo Subianto. Bersama dengan Capres Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto akan bertarung pada Pilpres 2009 mendatang. Menemui Prabowo di rumahnya di Hambalang, Sentul Selatan, sekitar 50 km dari Jakarta. Selamat pagi, Pak Prabowo, apa kabar? Baik sekali, terima kasih. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih telah mengundang kita ke kediaman Anda ya. Terima kasih kedatangannya. Sudah berapa lama tinggal di sini, Pak? Saya baru berapa bulan sebetulnya ya. Berapa bulan? Oh iya. Walaupun saya beli tanahnya udah berapa tahun yang lalu, tapi ya begitu ada uang bangun, begitu awang begitu. Baru selesai. Kecil begitu maksudnya? Kira-kira begitulah kalau saya kan pedagang waktu itu ya, jadi kalau ada untung bangun. Pak Prabowo, ini kan cukup jauh ya dari hiruk-pikuk pusat kota, apalagi sekarang Anda kegiatannya sebagai calon wakil presiden pasti cukup perlu banyak waktu untuk tetap ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya. Ini apa tidak terlalu jauh ya dari Jakarta kemudian sekitar ke Hambalang? Sekitar 1,5 jam dari Jakarta pusat. Tetapi memang saya kan sayang sekali sama binatang ya. Saya pelihara banyak binatang di sini. Ada kambing, saya juga pelihara kuda. Jadi tidak cukup tempat kalau di Jakarta Pusat. Ya, nggak mungkin. Dan tanah di sini waktu itu masih murah. Oke, berarti yang membuat Anda selalu kembali ke Hambalang dan menjadikan ini rumah Anda adalah karena Anda sayang dengan dan lingkungan. Saya memang suka di tempat yang dekat sama hijau, hutan, sama sawah. Itu memang pribadi saya dari dulu. Jadi, dari kecil. Tidak keberatan ya harus mondar-mandir 1,5 jam Jakarta, Sentul begitu. Imbalannya ada. Ada jelas imbalannya ya. Oke. Nah, ini kan selama ini kalau mungkin nih saya sambil lihat ini ada kuda Anda ya di situ ya. Siapa namanya itu, Pak? Prodigio. Rumah di Bukit Hambalang, Desa Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, cepat menyedot perhatian publik. Bagaimana Prabowo Subianto menjelaskan tentang rumahnya itu? Saksikan setelah yang berikut. Hidup bergelimang harta, tapi sanggup berempati dengan penderitaan rakyat. Apalagi hendak membawa Indonesia keluar dari paradoks yang mencengkramnya. Bagaimana Prabowo Subianto meyakinkan rakyat? Simak wawancara saya berikut ini.
Nah, terus bagaimana Anda bisa berempati dengan rakyat kecil yang ingin Anda perjuangkan? Nah, bagaimana penjelasan Anda? Saya kira masalah empati itu kan masalah latar belakang. Dan masalah kaya dan miskin itu kan masalah relatif ya. Kalau pedagang bisa satu hari untung, besoknya bisa bangkrut, ya kan? Jadi, nah sekarang dalam manapun agama pun juga mengajarkan bahwa untuk kita bisa membantu orang, kita sendiri harus kuat. Kuat secara intelektual, kuat secara ekonomi. Kalau kita sendiri dalam keadaan sulit, bagaimana kita bisa membantu orang lain, kan begitu? Kalau enggak ya kita bisa jadi... Maksud Pak Prabowo jangan-jangan malah nanti mengambil jatah rakyat begitu kalau saya kira, finansial seorang calon tidak kuat juga begitu? Yang terutama kejujuran ya. Jangan kekayaan itu dari mencuri, dari korupsi. Kalau itu dari rezeki Tuhan, usaha sendiri saya kira kan nggak ada masalah. Oh, oke. Ya. Apalagi kalau kekayaan itu kita pakai untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, terus banyak sekali juga yang bilang Pak Prabowo, kalau Anda ini tiba-tiba sudah lama menghilang, kemudian tiba-tiba muncul dengan ide ekonomi kerakyatan. Mana rekam jejaknya ini, kemana aja orang ini selama ini tiba-tiba datang? Nah, biasanya Anda merespon seperti apa kalau ada orang yang mengatakan demikian? Itu mungkin orang yang tidak mengerti ya, karena yang bilang saya menghilang siapa? Bahwa saya tidak diliput, benar. Ya kan, mungkin sekarang saya cawapres, saya diliput, kan begitu. Kalau saya nggak cawapres, Anda nggak mau liput saya, kan kira-kira begitu kan. Enggak, saya sudah bertahun-tahun bicara ekonomi kerakyatan. Sudah kira-kira ya sejak 98 lah, sejak kehancuran ekonomi kita tahun 98, saya pelajari, saya lihat kenapa kok bisa terjadi begini. Waktu itu Bank Dunia dan IMF kan muji-muji kita. Ternyata kita hancur 97. Apa yang terjadi? Saya pelajari. Kemudian waktu saya keluar dari tentara, saya terpaksa jadi pengusaha. Saya dari dulu nggak pernah niat jadi pengusaha. Saya niatnya jadi tentara, kan begitu kan? Jadi jadi pengusaha itu kategorinya terpaksa begitu? Terpaksa, karena pensiun saya nggak cukup. Dan saya nggak pernah korupsi, ya kan? Saya nggak pernah korupsi, saya diajarkan orang tua saya tidak boleh korupsi. Dan saya seorang patriot, saya dulu dari letnan sudah pertaruhkan nyawa saya untuk Republik ini berkali-kali, ya. Saya kan bukan perwira di belakang meja, saya dulu di lapangan terus, ya. Belum pernah saya di jabatan staf. Paling berapa bulan? Mungkin totalnya dari 28 tahun, mungkin saya paling ya 1 tahun lah. Ya. Jadi kurang, nggak cukup uangnya begitu, terus makanya jadi pengusaha. Ya, benar, benar. Sekarang bagaimana? Sekarang uangnya sudah cukup dong? Ya untuk hidup saya kira jelas ya, untuk hidup jelas, ya jelas. Untuk memperjuangkan hak rakyat? Saya kira saya mampu lah ya sampai saat ini, ya tanpa terlalu banyak tergantung sama orang, ya. Saya penasaran, siapa orang-orang yang membentuk karakter Prabowo Subianto hingga seperti sekarang? Misalnya, bagaimana soal karakter Anda yang sekarang? Anda kan dikenal sangat tegas dan kemudian sangat antusias kalau berbicara ya. Nah ini siapa sih yang paling berperan dalam membentuk karakter Anda? Yang paling berperan tentu orang tua ya, dan kakek saya, ya. Kakek saya, nenek saya. Kakek Anda, Pak Margono Joyo Hadikusumo juga pendiri Bank BNI ya pada pada waktu perjuangan. Nah itu bagaimana kakek Anda menginspirasi Anda sehingga Anda bisa mengambil kesan atau paling tidak ilmu dari kakek Anda? Saya kira begini ya, keluarga kakek saya waktu itu adalah keluarga pejuang. Ya. Mereka melawan Belanda, 2 putranya gugur, jadi paman saya gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Ya. Waktu itu melawan Jepang, tapi Jepang kan waktu itu bertindak untuk Belanda ya, untuk sekutu, Nika. Ya. Jadi kakek saya pejuang, putra-putranya gugur di Perang Kemerdekaan pada hari yang sama. Orang tua saya juga pejuang. Jadi suasana di rumah saya itu suasana istilahnya benar-benar suasana republik.
bangga bahwa kita ikut mendirikan Republik Indonesia, berkorban untuk Republik Indonesia, berjuang. Jadi suasana itu adalah bahwa kita selalu harus mengabdi, berjuang kepada Republik. Dari kecil itu. Ya. Tiap tahun saya dibawa ke makam pahlawan, melihat paman-paman saya. Makamnya di situ, saya kira penanaman nilai-nilai patriotisme. Ya. Kakek saya seorang yang sangat patriotik. Sangat patriotik. Dari situ darahnya ya. Kemudian kalau misalnya Profesor Sumitro, ayah Anda, apa kesan terdalam Anda terhadap ayah Anda? Ayah saya juga pejuang ya, yang sangat patriotik, selalu memikirkan rakyat. Dia selama hidupnya dia sebetulnya seorang sosialis ya. Dia sebetulnya sangat curiga dengan kapitalis itu. Tapi anaknya, adik saya jadi kapitalis, jadi pengusaha, ya, jadi pengusaha. Tapi adik saya itu kapitalis yang punya hati nurani, ya, yang punya rasa tanggung jawab sosial. Jadi saya kira itu. Kita sekarang, saya kira sudah lebih maju, sudah lebih arif, bahwa kita juga mengerti bahwa ya, kapitalisme itu ada baiknya, ada sisi baik, ada sisi negatifnya. Ya. Sosialisme ada sisi baik, sisi negatifnya. Jadi untuk Indonesia yang terbaik saya kira adalah perpaduan. Ya. Ada sistem ekonomi diambil dari kapitalisme, dari sosialisme, juga dari untuk Indonesia juga sudah dicoba ekonomi syariah dari pelajaran-pelajaran Islam juga. Jadi ini kita punya harusnya yang disebut ekonomi gabungan, mixed economy. Ya, jadi perpaduan. Tidak ada yang benar-benar paham yang berdiri sendiri untuk Indonesia. Mungkin karena Indonesia unik begitu, Pak Prabowo? Saya kira tidak unik ya. Semua negara sekarang mengalami proses di mana sistem ekonomi masing-masing itu merupakan gabungan daripada yang terbaik. Yang paling penting adalah kepentingan nasional. Semua sistem ekonomi harus memajukan kepentingan nasional kita. Itu yang saya berkali-kali kepada Anda pun dalam wawancara sebelum ini, saya katakan bahwa sistem ekonomi sekarang tidak berhasil menahan kekayaan nasional. Ya, kekayaan nasional kita bocor terus ke luar negeri. Ini yang jadi masalah gitu. Oke, itu yang jadi masalah. Tapi saya masih bisa diajak jalan-jalan ke tempat lain juga ya, Pak Silakan, Prabowo, saya mau kasih lihat kambing-kambing saya. Oke, ya, baik. Ya, ayo silakan. Ayo. Juga pelihara kambing di iya, saya bikin pembibitan kambing. Dari sini kita coba menghasilkan suatu ras kambing khas Indonesia, dan dari sini kita akan sebarkan ke kabupaten-kabupaten. Sudah kita sebarkan ke sekitar 30 kabupaten ada sudah pembibitannya, tapi saya harus memantau bagaimana kelanjutannya. Seberapa banyak, Pak, peternakan Bapak? Tadinya 1.800 kambing, habis itu kita sudah bagikan, mungkin sekarang masih ada sekitar 800 mungkin. Pak, kalau ditanya soal solusi untuk memberdayakan para peternak kita agar perekonomian mereka semakin kuat begitu ya, itu Bapak mau mulai dari mana ya, Pak? Saya kira sudah ada banyak program yang dalam sekian puluh tahun ini kita laksanakan ya. Intinya sebetulnya menurut saya sekarang adalah kurangnya modal. Karena kurang modal, kredit murah untuk lapisan bawah sangat minim sekali. Jadi masalah itu pertama. Jadi saya selalu kembali kepada kekayaan nasional kita yang hilang tiap tahun. Kalau kita sebagai bangsa hilang 200 triliun,
tiap tahun keluar dari Indonesia, tidak tinggal di Indonesia, bagaimana ada uang cukup, tidak berputar uang itu, tidak berputar di ekonomi kita gitu. Jadi yang korban rakyat banyak gitu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau bantu rakyat kita, masalah yang kunci ini harus kita selesaikan, harus kita amankan. Pak, ini kan kalau dulu kan memang, kalau sekarang ini kan otonomi daerah ya Pak ya. Nanti kalau misalnya jadi cawapres bersama dengan Ibu Mega, nah itu nanti bagaimana Anda meyakinkan pemerintah daerah juga untuk mengikuti konsep-konsep yang akan Anda terapkan, Pak? Kalau kita lihat sekarang ya, dalam perangkat pemerintahan yang kita punya, sebetulnya porsinya pemerintah pusat masih sangat-sangat besar, porsinya eksekutif masih sangat-sangat besar. Karena itu, saya anggap kalau mau menjual BUMN, itu konyol, alasannya tidak efisien. Menurut saya ya ini keliru sama sekali, total keliru. Kenapa? Loh kalau tidak efisien, buatlah efisien, masa dijual? Ya, dan aneh sebetulnya, yang bertanggung jawab atas efisiensi BUMN kan eksekutif. Jadi pemerintah ini yang tanggung jawab selama 5 tahun ini. Jadi kalau begitu mereka mengakui dong mereka tidak mampu membuat efisien. Tetapi jawabannya tidak boleh dijual, karena BUMN itu bisa menjadi alat untuk melaksanakan program-program segera untuk membangkitkan roda ekonomi. Sebagai contoh untuk di bidang pertanian, kita punya PT Pertani, kita punya Bulog, kita punya Sanghyang Sri, jadi pabrik-pabrik di bidang pertanian, perusahaan-perusahaan di bidang pertanian itu banyak BUMN, ya. Pabrik pupuk BUMN, petani BUMN, apalagi untuk benih BUMN, banyak sekali. PTP ya, perkebunan itu semua BUMN. Ini kok mau diprivatisasi? Ini salah besar ini. Ini menurut saya sangat-sangat salah. Bagus banget. Ini pejantan kambing Atawa. Ini pejantannya. Oh, oke. Itu yang betinanya di situ semua. Jadi kita sekarang sudah berapa yang kita bagikan ya? Yang dibagikan kemarin hampir 1.200 Pak. Sudah dibagikan ya? 1.200. Dibagikan kemana Pak Ke Prabowo? kelompok-kelompok tani di kabupaten-kabupaten. Sekarang lagi bunting 360 Pak. Ada berapa kelompok tani yang kita bantu kemarin? Kita bantu 30 kabupaten. Berapa kabupaten? Jadi kita bantu 30 kabupaten. 30 kabupaten baru 30. Ini ya, ini baru kurang setahun, baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun Pak. Baru 1 tahun Pak. Iya. Kita terus lanjut. Ya ini apa? Sebetulnya gagasannya ini adalah untuk ada perbenihan ya. Kamu ini malah pohon hiasnya juga di mana? Oke. Jadi dari sini kita berharap kita bisa dapatkan ras yang unggul. Ya. Kalau tidak salah, kita rata-rata kambing Atawa ini bisanya setengah liter sehari. Ada yang bagus bisa 1 liter. Susu yang dihasilkan? Iya, susu. Ada yang paling bagus itu kita punya yang bisa 3 liter sampai 4 liter sehari. Tapi hanya 2 dari 1.000 ya. Dari 1.000 2 ya. Ya ini kan sejak kampanye saya udah jarang melihat. Udah jarang ya Pak ya. Tapi sebetulnya inilah yang kita inginkan. Tapi bagaimana sih maksudnya bedanya apa hidup Anda sehari-hari dibandingkan dengan saat ini pas Anda sudah sibuk dengan kampanye cawapres? Ya sibuk sekali waktu ya. Iya. Terus apa waktu itu? Negara kita besar sekali. Seperti jadi, apa? Kemarin saya ini sekarang mau berangkat lagi saya ke Jawa Timur. Iya. Nah seperti apa waktu itu? Apa kehidupan Anda jika dibandingkan setelah menjadi cawapres? Kira-kira seperti apa sih sehari-hari itu Pak? Iya saya kira sekarang waktu ya, time management ya. Kekayaan alam yang melimpah, tetapi rakyatnya miskin, memanggilnya untuk menawarkan solusi. Saksikan setelah yang berikut.
konsep, kemudian solusi untuk memberdayakan peternak, katakanlah demikian. Nah, kemudian bagaimana Anda meyakinkan konstituen Anda atau calon pemilih Anda begitu kan? Bagaimana agar ide ini sampai dan rakyat yakin untuk memilih Anda? Ini bagaimana? Apa yang terpikir oleh Anda? Ya antara lain kan sekarang saya bicara sama Anda. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Pak. Sebelum saya berangkat saya terima Anda. Ya inilah sekarang perjuangan kita memberi pengertian kepada masyarakat bahwa negara kita sangat kaya, sangat besar, tapi kekayaan kita bocor. Nah ini yang membedakan saya dengan katakanlah pasangan-pasangan yang lain ya, bahwa mereka menganggap situasi sudah baik. Kalau saya mengatakan situasi kita tidak baik, tidak baik. Bagaimana bisa baik kalau kekayaan nasional mengalir keluar, ya kan? Yang saya sudah jelaskan di TV berapa kali, ya, bahwa sistem kita terlalu bebas, ya. Pemerintah kita tidak punya strategi yang jelas untuk menjaga kekayaan kita. Saya sudah buktikan bahwa kita ini kehilangan kekayaan nasional 12 tahun belakangan ini rata-rata 200 triliun setahun. Itu kan luar biasa itu. 200 triliun kali 12 itu 2.400 triliun. Bayangkan kalau sekarang bangsa kita punya 2.400 triliun, apa yang bisa? Perputaran uang kayak apa itu? Ya. Oke, luar biasa. Luar biasa. Pak Prabowo, tapi kan kalau orang Indonesia mayoritas itu masih melihat sosoknya ya, figurnya. Nah, kadang-kadang tidak melihat, oh ini kadang-kadang tidak, malah banyak yang belum melihat konsep pemikirannya, solusi yang akan ditawarkan oleh capres tersebut atau cawapres tersebut. Nah, bagaimana Anda menyikapi sikap masyarakat Indonesia yang memang masih memilih berdasarkan figur gitu? Saya kira kami ya, pasangan kami yang paling jelas programnya ya. Dan paling jelas kita yang mengatakan harus ada perubahan paradigma, harus ada perubahan cara pandang, harus ada perubahan pengelolaan. Ini yang saya lihat perancang-perancang ekonomi sekarang tidak melakukan koreksi, atau kalau mereka melakukan mereka malu-malu gitu ya. Mereka malu-malu mengakui bahwa selama ini strategi yang mereka jalankan adalah bisa dikatakan gagal ya. Kan tim perancang ekonomi yang sekarang sudah memegang ekonomi ini sudah kurang lebih 40 tahun. Ya. Tim intinya Pak SBY itu adalah sama dengan timnya yang dulu-dulu, dari mulai zaman Orde Baru. Tidak banyak berubah. Orangnya tidak berubah, ada regenerasi. Memang. Gitu ya. Ada regenerasi, dan mereka ya saya anggap mereka juga orang-orang baik ya. Bukan mereka tidak baik. Hanya menurut saya mereka saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti kenapa mereka juga tidak mau mengakui bahwa sistem yang mereka laksanakan selama ini mungkin mereka ternyata tidak berhasil. Dan menurut saya kalau kita sudah melaksanakan sesuatu yang kurang berhasil harus cepat kita koreksi. Seperti Amerika, begitu sistem keuangan hancur 2008 kemarin, mereka koreksi diri. Tapi ya. Pak Prabowo bagaimana mau mengakui bahwa ini gagal kalau menurut mereka memang tidak apa-apa, memang semua baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja begitu? Ya, tapi kan sudah terasa bahwa kita ini uang kita ngalir terus ke luar negeri. Ya kan? Akhirnya kita pinjam uang terus. Dan saya tidak melihat akan ada terobosan, akan ada kebangkitan yang berarti ya, terus terang aja. Ya itu saya lihat sebagai contoh, setelah 40 tahun kita jadi pasarnya orang lain. Ya. Nggak ada produksi benar-benar putra-putri Indonesia. Ya. Ya. Anda punya jam tangan Anda buatan mana coba? Jam tangan saya buatan mana menurut Bapak? Coba lihat.
ya kan? Bukan buatan Indonesia. Ya kan? Tapi gelangnya buatan Indonesia loh Pak. Oke, gelangnya buatan Indonesia. Iya kan? Iya kan? Jadi kejebak nih ya. Jadi kejebak. Masa setelah 40 tahun nggak ada satupun jam buatan Indonesia? Iya kan? Nah, terus bagaimana Pak meyakinkan ini kan karena kalau kita mau melakukan terobosan terhadap bangsa Indonesia, perekonomian bangsa Indonesia, seperti Anda katakan Anda ingin mengangkat harkat martabat rakyat kecil. Nah, Anda kan harus terpilih dulu kan? Iya. Nah, ini bagaimana nih? Apa yang strategi yang Anda? Saya lagi kampanye sekarang. Saya kemarin saya ke 4 kabupaten satu hari, ya kan? Kuningan, Cirebon, Kota Cirebon, Brebes, Pekalongan, ya kan? Oke, dalam upaya 4 kabupaten satu hari. Tapi menurut hari Anda, ini saya berangkat lagi ke Batang, Semarang, ya kan? Tapi kapan sih menurut Anda rakyat Indonesia akan benar-benar cukup, mayoritas rakyat Indonesia akan benar-benar dewasa bahwa kalau memilih pemimpin itu memang harus berdasarkan konsep, bukan hanya berdasarkan figur. Bagaimana Anda melihatnya ke depan? Rakyat kita sudah mulai. Saya datang ke suatu kecamatan, saya datang ke mereka sudah ngerti kok, mereka tahu. Yeah. Mereka malah yang sebut neolib, mereka ngerti neolib kok, jangan salah, jangan kira rakyat kita bodoh, ya. Mereka sudah merasakan 40 tahun ini yang menikmati ekonomi itu hanya segelintir orang saja gitu loh, ya. Yang penting adalah mereka sebenarnya ngerti. Jangan sampai sekarang mereka dianggap bodoh, kemudian ada rekayasa, ya. Saya yakin loh figur-figur, tapi mereka sudah ngerti kok. Nah sekarang apa kita berani atau tidak untuk benar-benar mendengarkan suara rakyat? Apakah kita berani atau tidak mendengarkan suara? Tapi kita mungkin lebih coba kita dengar suara kambingnya lebih dekat ya Pak ya. Kita kayak sepertinya lebih mudah. Untuk sebagian orang lebih mudah mendengarkan suara kambingnya daripada suara rakyat. Enggak, kalau kambingnya kenyang, dia nggak terlalu bersuara kan? Anda nggak dengar mereka suara kan? Enggak. Yang tadi aja Pak, yang lewat tadi yang agak besar. Seperti apa Prabowo Subianto menilai lembaga-lembaga survei? Seperti apa pula hasil lembaga survei mempengaruhi kinerjanya? Ikuti jawaban Prabowo setelah jeda berikut ini. Soal survei tadi kan bagaimanapun juga elektabilitas para capres cawapres ini berbeda-beda. Nah biasanya Bapak apa sih responnya terhadap hasil-hasil survei yang tidak menempatkan pasangan Mega Pro di posisi yang unggul begitu? Jadi gimana biasa responnya Pak? Jadi lembaga survei di Indonesia itu biasanya itu sesuai pesanan, ya. Mereka dibayar oleh salah satu kontestan, kemudian ya tentunya kalau dibayar ada maksudnya kan, maksudnya supaya mempengaruhi rakyat, mempengaruhi masyarakat. Walaupun mereka mengatakan bahwa ini sudah sesuai dengan metodologi yang secara scientifically proven begitu. Anda tidak percaya Pak Prabowo? Bohong lah itu semua. Ya. Jadi semua orang yang punya akal nalar tahu bahwa itu bohong, ya kan? Nonsense itu. Kalau orang dibayar itu kan tergantung yang bayar. Kan kalau di luar negeri itu kan survei-survei itu dilakukan oleh lembaga-lembaga independen yang kuat atau stasiun TV yang kuat, CNN, Reuters, ya kan, yang punya reputasi. Itu pun suka meleset. Tapi kalau ini kan yang sengaja dipesan ya itu untuk penciptaan persepsi lah kira-kira ya. Berarti di Indonesia jadi dianggap bahwa rakyat lembaganya kita ini mudah untuk dipengaruhi gitu. Jadi semacam conditioning
conditioning. Sejauh mana kekhawatiran Pak Prabowo bahwa hasil-hasil survei yang memang secara gencar dikeluarkan secara periodik begitu ya akan mempengaruhi para pemilih begitu? Ya bisa ada yang terpengaruh, bisa. Tetapi saya lihat rakyat sendiri juga sudah tahu kok apa esensi yang mereka hadapi, ya. Yang mereka rasakan tiap hari. Karena ada iklan mengatakan pendidikan gratis, pendidikan gratis. Kalau saya tanya keliling-keliling, saya tanya di kabupaten apa pendidikan gratis di kabupaten kamu? Nggak ada, bohong Pak itu. Ya kan? Ada salah satu staf adik saya, ya staff ya, gajinya agak lumayan. Untuk SD saja dia harus bayar satu semester berapa? 600.000 satu semester. Untuk buku, untuk ini, untuk itu, ya kan? Jadi memang itu SD negeri gitu. Okay. Jadi bagaimana ya? Jadi rakyat tahu kok kondisi sekarang, ya. Nah, pilihannya sekarang adalah perubahan, mau perbaiki atau mau lanjutkan. Kan esensinya itu, mau lanjutkan sistem sekarang, ya kan? Nah, kalau jadi itu the choice gitu. Jadi ini semua ini apa gencarnya lembaga survei apa itu nanti quick count itu sebenarnya tricky. Tapi kalau Anda sendiri bagaimana? Anda kan bukannya tanpa modal, bukannya tanpa tim yang kuat di belakang. Nah, apakah Anda tidak ingin mengcounter begitu hasil-hasil survei tersebut? Ya kita mengcounter ya, tapi tentu yang kita usung perubahan sehingga mungkin yang tidak suka dengan message perubahan ini kan semacam oligarki ya, kelompok-kelompok orang yang nikmati kekayaan besar dari sistem yang lemah ini. Jadi saya kira mereka berbondong-bondong akan mendukung salah satu pihak gitu yang ingin meneruskan situasi ini. Ya, situasi Indonesia yang dianggap sebetulnya sudah baik, ya baik untuk segelintir orang itu gitu, ya kan? Tapi sistem ini yang saya sampaikan adalah bahwa tidak mungkin rakyat banyak akan punya kesempatan bangkit karena kekayaan kita hilang. Ya, yang bisa adalah paling membagi-bagi permen, membagi-bagi ya kan belas kasihan, kira-kira begitu. Tapi menurut Anda apa pemberdayaan sih? Tidak, penciptaan lapangan kerja yang berarti tidak mungkin terjadi. Tapi menurut Anda apa sih yang kunci utama kalau dari sisi Anda ya yang paling berperan dalam menarik hati rakyat? Ya itu saya hanya mengatakan kepada rakyat, Anda mau terus seperti ini, ya, atau Anda mau anakmu punya kesempatan, dirimu punya kesempatan untuk mencari kehidupan yang baik, bukan untuk minta dikasihani, bukan untuk minta belasan kasihan gitu. Ya kita tidak perlu minta dikasihani karena kita negara kaya, kekayaan kita ini yang hilang. Itu yang saya perjuangkan. Saya kira kalau kita yang dipilih, kita mengerti bagaimana untuk menutup kebocoran-kebocoran ini. Karena kita sungguh-sungguh ingin menutup, kita sungguh-sungguh kekayaan ini tidak mau hilang. Sudah gitu. Anda tawarkan, tinggal rakyat yang memilih ya. Saya kita kira, sambil jalan ya, Pak Prabowo ya. Ya. Mensosialisasikan pemikiran-pemikiran saya. Terus kemudian apakah kita masih akan melihat ya katakanlah kejutan gitu dari berbagai langkah Anda yang sudah Anda persiapkan menjelang Pilpres yang sudah sebentar lagi ini? Apa ya kejutan, Mas? Kira-kira ada kejutan? Apakah kita akan melihat kejutan dari seorang Prabowo Subianto begitu dalam waktu dekat ini? Saya kira sudah kita... Atau kejutannya siluman begitu, Pak? Nggak ada kejutan. Saya kira tidak ada kejutan. Yang penting adalah yang kita... yang saya menghimbau bahwa tidak ada kecurangan itu aja. Ya. Kalau ada kecurangan ya. Berkali-kali Anda mengatakan menghimbau tidak ada kecurangan. Anda begitu khawatir bahwa akan ada kecurangan dalam Pilpres ini? Ya kita lihat gelagat-gelagat yang
yang tidak sehat. Saya dengar informasi banyak upaya-upaya untuk melibatkan tentara, intel. Kesepakatan kita demokrasi kan tidak boleh TNI, Polri, dan semua lembaga pemerintahan kan tidak boleh intervensi kepada proses pemilu kan. Itu kan sebetulnya suatu kewajiban kan. Baik. Ya. Oke. Pak, Ya. ini mau ini say goodbye sama ini kambing-kambingnya nih. Ya. Soalnya pasti akan masih lama ya ditengoknya ya. Masih lama ditengoknya Pak Ya, mungkin Prabowo pasti setelah- sibuk sekali ya. Setelah 8 Juli kali. Lebih sering. Ini bajunya ada berapa sih Pak? Sepertinya tiap hari bajunya setelannya seperti ini ada berapa nih Pak? Lumayan ada. Ganti dong, ganti 2 kali sehari kadang-kadang. Bukan dari Itali kan? Hah? Bukan. Dari Indonesia Dari ya Pak Indonesia. ya? Jangan sampai saya cek loh Pak. Tadi Bapak boleh. udah mencek jam tangan saya. Kalau saya cek. Boleh. Tapi tentu banyak ya. Kenapa sih Pak ini apa yang ingin sinyal yang akan Anda sampaikan dengan berpakaian seperti ini? Apa sih message-nya? Sebetulnya nggak ada message, praktis saja. Praktis, Ya kan? demi Ini kan lapangan. kepraktisan. Ya. Anda lihat saya kan semua pengemudi semua ini kan ini pakaian pekerja. Jadi kalau kotor nggak terlalu cepat kelihatan begitu. Oke, kalau Saya kan banyak di lapangan. Ya kan? Nah, ini Biasa-biasa adalah aja. demi kepraktisan saja. Iya, Ya, baik. iya. Pak Prabowo, terima kasih telah mengajak kita berbagi dengan melihat peternakannya. Ya, terima kasih banyak kita. Semoga Bapak bisa beraktivitas dengan lancar hari ini. Tapi sebenarnya kita masih tunggu kejutan berikutnya dari seorang Prabowo Subianto. Yang penting rakyat bicara yang baik. Yang Ya, penting ya, rakyat. ya. Oke, baik Oke. Pak Prabowo. Terima kasih. Sampai jumpa ya Pak Terima ya. kasih, terima Oke, kasih. Iya. mari Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yuk, yuk.